Halo semuanya, perkenalkan saya Griselda Angelin dari kelas LB10 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi strategi formulation. Dalam 4-10 menit ke depan, saya akan menjelaskan 3 poin dari materi ini, yakni yang pertama, definisi dari entrepreneurial strategi, kedua, mengenai formulasi strategi yang meliputi tahap input, matching, dan decision, serta yang ketiga, yakni manfaat dan peran strategi bisnis bagi bisnis yang sedang kita jalani. Oke, langsung saja kita masuk dalam penjelasan singkat mengenai entrepreneurial strategi. Jadi, entrepreneurial strategi ini merupakan proses dalam aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing bagi suatu perusahaan. Jadi, wirausahaan menggunakan proses inovasi sebagai alat untuk pemberdayaan sumber-sumber dalam menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi ini dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan, pengenalan cara baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yakni formulasi strategi pada tahap input, matching, dan decision. Yang pertama kita akan masuk pada input stage. Di input stage ini ada 3 alat formulasi strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yakni yang pertama ada external factor evaluation atau FM matrix. FM matrix ini merupakan alat formulasi strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengetahui besar pengaruh dan peranan dari komponen eksternal perusahaan. Matriks FV ini memungkinkan perencana strategi untuk bisa mengevaluasi faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, serta kondisi persaingan. Yang kedua ada EV matrix atau internal factor evaluation. EV matrix ini merupakan alat formulasi strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dalam lingkup fungsional bisnis. Metrik EV ini digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan utama perusahaan terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Dan yang ketiga ada the competitive profile matrix atau matriks CPM, merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan antara perusahaan dengan pesaingnya berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada agar dapat mengetahui posisi strategis perusahaan. Tahap yang kedua adalah matching stage. Di sini ada 5 alat formulasi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yakni yang pertama ada SWOT matrix. SWOT matrix ini adalah alat untuk pencocokan yang penting dan sangat berguna untuk membantu para manajer perusahaan untuk bisa mengembangkan 4 jenis strategi, yakni ada strategi SO, yaitu strategi antara strength bertemu dengan opportunity. Yang kedua strategi WO, yakni weakness bertemu dengan opportunity. Yang ketiga ada strategi ST, yakni strength ketemu dengan traits. Dan yang terakhir ada strategi WT, yakni weakness bertemu dengan threats. Alat yang kedua adalah the strategic position and action evaluation matrix atau SPACE matrix. Alat ini merupakan matriks yang menunjukkan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai dengan organisasi. Yang ketiga adalah the Boston Consulting Group Matrix atau biasa disingkat dengan BCG Matrix. Alat ini merupakan matriks yang berguna untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dan investasi. Matriks ini terbagi berdasarkan pangsa pasar dan 4 kuadrannya, yakni kuadran stars, cash cow, question marks, dan dogs. Sehingga dalam penggunaan matriks ini mampu menghasilkan analisis yang berguna bagi bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat ada internal external matrix atau biasa disingkat dengan IE matrix.
matriks ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam melihat persentase kontribusi pendapatan yang dilihat dari 9 kuadran berbeda. Dan yang terakhir ada The Grand Strategy Matrix. Matriks ini merupakan alat formulasi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencocokkan proses formulasi strategi sesuai dengan posisi pertumbuhan pasar dan kekuatan kompetitif usaha. Yang terakhir adalah tahap decision, di mana terdapat satu alat formulasi strategi yang dapat digunakan, yaitu The Quantitative Strategic Planning Matrix atau biasa disingkat dengan QSPM Matrix. QSPM Matrix merupakan alat atau alternatif strategi yang diperoleh dari analisa SWOT. Dari QSPM Matrix dapat dilihat nilai TAS atau Total Attractiveness Score yang tertinggi yang merupakan alternatif strategi yang paling cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Manfaat dan peran strategi bisnis dalam membantu bisnis kita dalam beroperasional. Di sini saya memiliki 3 manfaat dan peran. Yang pertama adalah membantu perusahaan untuk mempertahankan fokus pada tujuan-tujuan utama perusahaan yang sudah direncanakan. Yang kedua, untuk menetapkan nilai suatu bisnis untuk tujuan penjualan maupun keperluan hukum bisnis. Dan yang terakhir adalah alat untuk mengevaluasi jalan alternatif yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.